IndiHome, dekatkan pengalaman. Seorang sopir taksi online ditangkap Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota usai dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap penumpangnya di pinggir tol Tangerang Cengkareng pada Sabtu dini hari. Tak hanya dianiaya pemirsa, sang sopir juga melakukan tindakan asusila terhadap korban. Korban yang bilang, saya butuh identitasnya. Fatur Ghazali, pria usia 49 tahun yang berprofesi sebagai sopir taksi online, langsung diamankan polisi di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pelaku diamankan usai dilaporkan seorang wanita berinisial NG lantaran diduga telah melakukan penganiayaan dan ruda paksa. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono mengatakan korban saat itu memesan taksi online dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah jalan, sang sopir tiba-tiba berhenti untuk cuci muka. Selanjutnya, pelaku masuk ke pintu penumpang, memukul korban dan melakukan tindakan asusila terhadap korban. Berhenti dengan alasan ingin mencuci muka si pelaku ini, dan di situ ternyata bukan dicuci muka tapi malah menghampiri korban dan mengancam dengan senjata semacam pistol senjata api dan melakukan pengancaman untuk dilakukan pemerkosaan, dan saat itu dilakukan pemukulan juga terhadap korban. Polisi mengamankan pelaku bersama sejumlah barang bukti berupa mobil yang digunakan sebagai taksi online serta pakaian yang dikenakan pelaku dan korban. Dari Tangerang, Banten, Kusnedi, TV One mengabarkan. Polres Metro Tangerang Kota telah menangkap sopir taksi online yang melakukan kekerasan dan juga tindakan asusila terhadap penumpangnya di tol Cengkareng. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama Bapak Awaludin, Kompol Awaludin Kanur, Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Selamat malam Pak Awaludin. Selamat malam Mbak Lala. Baik Pak, ini seperti apa kronologi penangkapan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dan juga asusila pada penumpangnya ini Pak? Kronologisnya pada saat hari Sabtu dini hari jam 4, kurang lebih jam 4, korban yang atas nama NG ini memesan taksi online untuk menuju ke bandara, dari Depok Limo menuju ke bandara. Dan pada saat itu jalan sepi dan perjalanan, sampainya di perjalanan di tol, lalu pelaku berhenti dengan alasan ingin mencuci muka. Namun bukan mencuci muka, malah menghampiri dan mengambil sejenis senjata model pistol seperti senjata api dan menodongkan ke korban, lalu memaksa dan memukulnya dan memaksa untuk berhubungan badan. Baik, kemudian berdasarkan informasi Pak, ini pelaku ternyata positif sabu dan juga sebelum melakukan perjalanan. Nah, kira-kira nanti apakah pelaku juga akan dijerat dengan undang-undang narkotika selain kekerasan dan juga penipuan Pak? Saat ini kita sedang melakukan pengembangan terkait dengan narkotiknya. Itu kita berkoordinasi dengan Kasat Narkoba juga, dengan temuan yang di lapangan terkait dengan positif narkoba, dan memang ditemukan ada saat kita lakukan penangkapan, saat itu ditemukan ada jenis diduga sabu. Baik, untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa Pak? Kondisi korban saat ini masih dalam perawatan dan pendampingan dari psikologis karena korban memang mengalami luka di bagian leher dan kepala ya. Saat itu kepala ada sedikit goresan atau robek ya. Baik, kemudian apakah identitas pelaku dan juga mobil yang digunakan oleh pelaku ini sendiri terdaftar dalam taksi online resmi? Identitas pelaku di taksi online memang terdaftar. Untuk mobil kebetulan ada di situ chatnya
bahwa pelaku mencet korban bahwa tidak menggunakan kendaraan yang sesuai dengan aplikasi. Baik, kemudian apa saja barang bukti lengkap yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak Kasat? Barang bukti yang kita amankan yaitu kendaraan, pakaian korban dan hasil visum, begitu juga dengan senjata yang diduga senjata api itu. Baik, Dan ada juga barang bukti narkotik yaitu kita duga sabu dan tes tes urin. Baik, kemudian sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak Kasat? Apakah mungkin penumpang sebelum korban ini juga sudah memberikan kesaksian untuk membuktikan apakah kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Pak? Kejadian ini belum pernah terjadi dan kebetulan juga bahwa pelaku atau sopir taksi online ini dia tidak sepenuhnya melakukan atau bekerja sebagai taksi online. Jadi dia hanya Sabtu Minggu, dan dari hasil penelusuran kami dapatkan bahwa terakhir beliau pelaku ini mengoperasionalkan taksi online itu di Januari ya. Baik, kemudian apa yang membuat pelaku ini tega melakukan hal seperti itu kepada korban, Pak? Apakah sudah direncanakan oleh pelaku sebelumnya? Kalau dari hasil interogasi dan pemeriksaan kita bahwa pelaku itu hanya spontanitas karena mungkin karena terpengaruh dengan narkotik tersebut, maka ada rasa ingin melakukan hal itu dan spontanitas ya. Baik, mungkin dari pihak kepolisian, Pak, seperti apa himbauan untuk masyarakat Indonesia yang rutin menggunakan transportasi daring, terutama bagi para perempuan yang tentunya sangat meresahkan ya dengan kabar ini, apalagi yang harus menempuh perjalanan hingga dini hari, Pak? Untuk para pengemudi atau pelanggan taksi online yang ini kan sudah ada aplikasinya, dan kami sarankan untuk apabila tidak menggunakan kendaraan yang sesuai ataupun dengan driver yang tidak sesuai, maka sebaiknya di cancel saja dan dihindarilah dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih terlalu sepi perjalanan seperti jam 4 pagi. Dan himbauan kami terkait dengan hal-hal seperti ini, kami Polri saat ini sedang menggalakkan juga dan sudah mulai berjalan terkait dengan 110. Ini pun kemarin kita diawali dengan laporan 110 ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak Awaludin Kanur. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih, selamat malam.